Hati-hati kalau bunda itu diam-diam punya sifat ini. Karena dengan sifat ini, bunda itu akan sangat mudah dimanipulasi suami untuk selingkuh. Simak selengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Buat bunda, para istri ya yang suaminya mudah tergoda pelakor atau berkali-kali selingkuh dengan wanita lain, di video kali ini saya ingin mengajak sahabat bunda sekalian untuk melihat ke diri kita sendiri, Kita tahu bahwa tidak ada perselingkuhan yang bisa dimaklumi atau ditoleransi. Tapi ya di sisi lain, sebagai istri, sebagai hamba Allah, dan sebagai wanita, kita juga perlu sesekali melihat ke diri kita, tanpa menyalahkan diri kita. Nah, jadi bunda perlu pahami, kita itu tidak sedang mencari kesalahan atau kekurangan diri ya, Yang kita lakukan di sini adalah melakukan refleksi. Apakah ada satu atau dua hal di diri kita yang tanpa kita sadari itu menjadi celah yang dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh suami? Nah, kita perlu tahu, karena sepanjang pengamatan saya kepada klien-klien yang mengikuti program bimbingan saya dan memaharkan sarana spiritual, nah saya menemukan satu sifat khas ya para istri yang sering sekali dimanfaatkan suami untuk selingkuh, yaitu sifat terlalu baik dan gak enakan ya, serta turunan-turunannya. Mulai dari gak enak untuk nolak, gak berani negur, terlalu bucin ke suami, dan terlalu banyak berkorban buat suami. Sekilas sifat-sifat ini kelihatannya itu baik ya, Ya mungkin dari kecil kan kita diajarkan bahwa sikap rela berkorban itu baik, yaitu sifat mulia. Tapi sayangnya kita tidak diajarkan ilmu keseimbangan hidup, bahwa orang yang berkorban itu harus punya sandaran, sehingga dia itu tetap kokoh dan gak rontok begitu saja. Nah, dalam rumah tangga kita juga begitu, Boleh berbuat baik dan sangat wajib berbuat baik. Tapi di sisi lain, kita itu juga butuh sandaran yang kuat, Ya, kita boleh mencintai suami kita dan perlu mencintai suami, tapi ya sewajarnya aja. Jadi jangan sampai karena sudah terlalu bucin nih sama suami, akhirnya kita jadi mengorbankan diri kita sendiri. Kenapa saya melarang itu? Karena suami bunda itu makhluk petarung. Dia suka tantangan, Jadi ketika bunda kelihatan terlalu bucin, ya dikit-dikit nih ngechat suami, dikit-dikit mikirin suami. Suami keluar rumah aja, bunda udah merasa insecure. Nah, itu aura bunda akan kelihatan lemah energinya di mata suami. Karena fitrah dan naluri suami itu adalah sebagai seorang petarung, ya yang seharusnya lebih banyak berkorban. Maka ketika bunda menunjukkan sikap yang terlalu banyak berkorban, nah itu secara nggak disadari, aura daya tarik bunda akan redup di mata suami. Ya, bunda jadi terlihat gak menarik lagi. Apalagi sudah bunda bela-bela ini melayani siang malam, masih bunda kasih perhatian nih ke suami dengan sering ngechat suami saat kerja. Nah itu, tanpa kita sadari, kita udah bikin diri kita gak menarik lagi di mata suami. Kenapa? Ya karena ketika kita secara fisik dan mental sering nempel ke suami, suami justru akan merasa kayak gini, wah ini gak menantang nih, aku gak ngapa-ngapain aja, dia yang deketin. Aku tinggal bentar aja nih, dia udah nyariin setengah mati. Aku bikin salah aja nih, selalu dia maafin gitu aja. Pokoknya gampang lah. Nah ini awas ya, kalau suami bunda sudah merasakan hal semacam ini, itu biasanya dia udah mulai jumawa. Ya dia merasa nggak harus bertarung dan berusaha untuk mendapatkan bunda, tapi justru dia yang merasa diperebutkan. Dan suami itu, kalau udah merasa jumawa, dia itu akan lebih seenaknya sendiri. Nah makanya ketika di mata suami istrinya ini terlalu baik, terlalu available, dan terlalu bucin, nah ini suami justru lebih mudah untuk berbelok ke lain hati. Kenapa? Ya karena di mata suami itu kita seperti nggak ada daya tariknya. Apalagi ketika dia ketemu wanita lain nih, yang memang sengaja niat untuk merebut hatinya.
Pelakor itu kan kalau udah niat nih dari awal ngehancurin rumah tangga orang, dia tuh bakal mengandalkan berbagai cara. Ya, termasuk mengandalkan pelet, guna-guna, susuk, sihir, dan sebagainya. Wah, itu aduh, ini bakalan lebih bahaya lagi, Bun, efeknya. Terus gimana dong solusinya? Nah, ini tentu saja, Bun, sifat yang terlalu baik, terlalu pemaaf ya, terlalu perhatian, terlalu banyak berkorban, dan terlalu bucin, nah itu harus dibuang dulu. Kita hentikan sekarang juga, Bun. Karena bagaimanapun sifat ini itu bisa menurunkan level kita dan juga melemahkan kadar energi daya tarik dalam diri kita. Sekarang kita ganti, Bun, sifat kita. Dengan apa? Dengan rumus ya, cintai diri itu 300%, Bun, sebelum mencintai suami 100%. Ya, jadi mau sebaik apapun nih kita ke suami, baik-baiklah dulu sama diri kita sendiri, Bun. Ya, mau sebesar apapun kita tuh berkorban ya sesuatu ke suami, jangan sampai mengorbankan kebahagiaan dan prinsip hidup Bunda. Karena mau bagaimanapun pada akhirnya gak ada yang bisa ngasih Bunda kebahagiaan kecuali ya Bunda sendiri. Apalagi kalau di sini Bunda ingin mengembalikan cinta ya dan kesetiaan suami. Nah, ini malah Bunda tuh justru lebih membutuhkan energi aura kebahagiaan, Bun, dan aura positif yang semakin kuat sehingga diri Bunda ini kembali memancarkan aura daya tarik Bunda. Karena dengan energi daya tarik inilah Bunda akan punya magnet ya, yang membuat suami itu lebih mudah untuk kembali sayang dan setia sama Bunda. Dan insya Allah ini bisa diikhtiarkan secara spiritual. Kalau klien-klien saya ya ketika ikut program bimbingan mengatasi perselingkuhan suami, nah ini biasanya selain saya bekali dengan sarana buka aura ya seperti cincin anira ya untuk menguatkan aura daya tariknya, nah saya juga berikan bimbingan untuk melakukan perubahan yang positif. Ya, mulai dari nih perubahan pada pola pikir, perilaku, ya kondisi batin dan sebagainya. Insya Allah ya nanti kalau Bunda sudah ikut bimbingan ini dan mau untuk serius dibimbing, Bunda juga akan mengalami perubahan yang lebih positif dari segi aura Bunda, emosi Bunda, pesona Bunda. Semua itu akan beda di mata suami. Harisma Bunda itu akan lebih terlihat dan aura harisma itu akan membuat orang itu lebih segan sama kita. Suami di sini itu juga akan lebih mikir kalau mau selingkuh dari kita. Nah, untuk bimbingan spiritual ini silahkan Bunda bisa langsung hubungi saya melalui nomor yang ada di sini atau klik saja link WhatsApp di deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.